Terus akhirnya kemudian entah apa ya yang membuat gue akhirnya gue nggak boleh kayak gini, karena gue dibiayain sama orang tua, gue kuliah sama orang tua, gue harus bertanggung jawab sama apa yang udah gue akhirnya ambil. Kan akhirnya gue maju untuk akuntansi, ekonomi akuntansi itu kan karena itu pada dasarnya kan juga ada pilihan gue di situ dan gue harus bertanggung jawab sama itu. Ya udah akhirnya gue berusaha buat setidaknya ketika kuliah gue menjadi seseorang yang bisa dibanggakan sama orang tua gue karena ada duit orang tua gue kan. Nah itu juga yang akhirnya memicu gue untuk gue pengen jadi aslep gitu. Sama sih, gue juga akhirnya memilih untuk daripada gue tenggelam gue mendingan berenang. Ya betul. Ya, cuman cara gue kan yang berbeda sama lu. Tujuan kita sama sebenarnya. Memang sama-sama ingin lulus. Dia kan IPK bagus. Cuman cara lu belajar, gue pakai cara yang lain lah. Ya. Gak masalah. Gak masalah. Berbagi cerita, berbagi lewat cerita. Masih bersama gue Kurniawan Wibowo dan bintang tamu gue kali ini Nabila JKT48. Salah, maksudnya Nabila Nur Prastyo alias Iyar. Apa kabar Ibu Iyar? Alhamdulillah baik Pak. Sibukan apa Ibu Iyar sekarang? Biasa saya masih jadi OB. OB? Gak mungkin. Aduh. Masih lari sana lari sini lah. Lari sana lari sini? Maksudnya nyari restoran Pak. Oke. Restoran gitu. apa sih? Apa yang perlu dicari? Ya, biasalah hidup di Jakarta tuh kan lumayan ya, kayak hidupnya tuh tinggi. Hidup udah enak, kerja udah enak, masih aja kurang bersyukur. Iya, kayaknya kurang bersyukur deh itu ya. Kenapa sih bisa dipanggil Iyar? Nabila Nur Prastyo, panggilannya Iyar. Enggak, itu emang teman-teman dulu aja, teman-teman apa sih namanya di sekolah. Di sekolah. Iya, gue juga nggak tahu itu awalnya dari mana, pokoknya intinya gitulah. Lu mau sapa teman-teman 4EB 11 nggak? Malu. Malu sih. Hai guys, apa kabar guys? Kita udah lama nih nggak kontek-kontekan. Aduh. Sapa dong ketua kelasnya Doni. Pak Doni, apa kabar Pak? Udah jadi pengusaha belum Pak? Dia baru nikah kemarin. Oh iya. Oh. Baru nikah kemarin di lupa gue di Jawa Tengah atau di mana gitu, gue lupa. Oke. Sekarang tinggal di Cibinong dia. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nah, ini menarik nih soal Iyar nih dulu. Iyar dulu kan waktu kuliah itu kan begitu tomboy ya. Sekarang nih ada sisi feminim nih sedikit nih. Oh, itu gaya dari SMA atau gimana? Nggak, ini pencitraan aja Pak. Oh, pencitraan. Dunia kerja butuh pencitraan. Oh begitu. Anjir. Biar apa? Biar apa ya? Biar image-nya bagus di kantor. Oh gitu. Jangan ditiru guys, ini nggak baik guys. Nggak, lu kenapa bisa tomboy gitu? Apakah fashion lu? Iya emang gitu. Emang ya. gitu. Emang gitu kali. Cocoknya di situ. Iya, kalau gue sih pada intinya pakai apapun yang membuat gue nyaman ya. Maksudnya gue tidak akan berusaha untuk menjadi, maksudnya apa sih namanya? Gue nggak ngikutin orang lain untuk jadi siapa. Ya yang membuat gue nyaman aja gitu. Gitu sih. Tapi ada trend center? Hah? Tren yang lu ikutin? Nggak ada sih. Gue yang bikin gue nyaman aja kemana-mana gitu. Itu dari SMA? Ya, dari kecil. Tapi kecil. Lucu sih waktu lu pada saat lu jadi aslep lu pakai rok gitu. Anjir. Ya itu tuntutan peran, Mbak. Itu dia. Kita tuh harus berperan kalau di dunia kerja tuh, anjir. Tapi lu cocok? Enak gitu dengan seperti itu? Biasa aja sih, sudah mengalir gitu aja sih. Kenapa lu ambil? Nggak gitu ya. Lebih ke yang tadi gue bilang sih, kita kan tuntutan peran, maksudnya kita juga pengen punya pengalaman yang lebih gitu, dan kalau harus begini begitu ya udah jalanin aja dulu gitu. Berarti lu punya ganda dong, jiwa ganda. Anjir, gak gitu, aduh. Gak gitu lah. Serem banget, kita skip. Iya, lu dulu jadi aslep kan? Ya, pernah gue sempat jadi aslep. Berapa tahun sih jadi aslep? Dari semester 4 kayaknya. Semester 4? Semester 4.
Gue sedikit cerita tentang Aslep, gue gagal tuh berapa kali ngikut Aslep tuh. Lu tidak memenuhi kualifikasi. Ya memang sih, dulu kan gue kuliah tuh nyontek terus. Iya. Lu kan aja UM. Anjing. Gue tandingin lu tuh. Tapi tidak menjamin juga sih ke depannya gitu kan. Maksudnya lu nyontek, lu apa, nggak menjamin juga ke depannya lu akan seperti jadi apa. Bener nggak? Betul. Yang penting tergantung dari apa sih namanya ya, usaha lu sendiri kan. Iya, setuju banget. Nah, lu ngambil waktu itu Aslep apa sih? Waktu itu manajemen lanjut kalau nggak salah. Perbankan ya kalau nggak salah. Iya, di situ ada materinya, ada perbankan juga. Lu apa sih yang lu dapat dari ikut Aslep itu? Banyak ya, misalnya kayak dari kalau jadi Aslep kan lu harus apa namanya belajar lebih lagi dan belajar lebih dulu daripada teman-teman lu yang lain kan. Ribetnya sih di situ ya, karena kita harus Lebih pintar. bukan lebih pintar sih sebenarnya tuh bukan masalah IQ berapa, tapi lu paham apa enggak sama materi itu. Dan beruntungnya gue itu alhamdulillah cepat menguasai materi di lab itu, jadi ya akhirnya bisa jadi asisten lab. Oke, kan ada kriterianya nggak sih masuk ke situ? Apakah IPK ataukah apa gitu? Buat pendengar nih siapa tahu nih. Kayaknya sih rupawan guys. Buat kalian yang nggak rupawan udah lah. Lu sama Adit ya waktu itu ya? Iya, Adit tuh bos gue. Oh, Adit tuh bos lu? Yoi. Anjing. Supervisor. Tipikal bos apa dia? Perintah-perintah mulu. Enggak lah, baik lah. Baik dia. Dia belajar, mungkin dia juga belajar sambil belajar kepemimpinan kali. Apa karena lu ngomong di sini aja? Ya itu mungkin. Maaf Adit. Ini nanti kita bicarakan lagi belakang depan. Enggak, maksud gue menarik bagi mungkin teman-teman pendengar yang ingin jadi Aslep itu arahnya mau kemana, tujuannya apa nantinya, seperti itu. Ya sebenarnya ya kalau misalnya menurut gue ya intinya adalah ketika lu menginginkan sesuatu ya lu harus punya usaha lebih di situ, dan gue rasa usaha tuh tidak mengkhianati hasil lah. Mungkin ketika lu akhirnya nggak bisa masuk jadi Aslep, mungkin ya karena lu masih suka main kali atau usaha lu kurang gitu ya. Oh betul sih. Gue juga nggak tahu. Betul. Ya intinya gitulah. Siapapun bisa, lu nggak harus pinter gimana. Aslep itu kan sebenarnya bukan dia lebih pintar atau lu kurang pintar gitu. Mereka aja, beruntungnya mereka belajar lebih dulu dan lebih paham gitu sih. Dan di Aslep itu selain gue harus belajar lebih cepat dari teman-teman gue yang lain, karena gue harus ngajarin teman-teman gue, pada akhirnya gue belajar tentang organisasi sih. Maksudnya kan di situ gue nggak sendirian, ada teman-teman Aslep yang lain, ada supervisor, ada dosen yang juga ngamatin. Jadi ya belajar di situlah tentang organisasi gitu. Nah, terus kan lu kan ngajar, berarti kan lu harus bisa menguasai tuh. Ya kan, menguasai inti dari apa yang lu ajarin tuh. Susah nggak sih? Karena kan lu harus dianggap lebih pintar loh daripada si murid-murid ini loh. Apalagi mahasiswanya bengal-bengal. Itulah ya labelnya Aslep tuh gitu. Padahal menurut gue tuh masih sama kayak murid-murid yang lain. Pada intinya ketika di lab pembelajaran, yang belajar tuh nggak cuman mahasiswa di situ, pun gue pun sebagai asisten masih belajar, masih harus banyak yang diperbaiki seperti itu. Jadi bukan ya kalau misalnya mereka mikir gue lebih pinter ya alhamdulillah sih, tapi kadang-kadang gue juga harus belajar gimana. Kadang-kadang misalnya ada soal yang sebenarnya juga gue ragu sama jawabannya, ya itu akhirnya kan itu yang membuat kita sama-sama belajar. Kira-kira ada nggak sih dari mahasiswa yang lain bisa memecahkan soal itu gitu. Ada cerita menarik nggak selama lu ngajar tuh jadi Aslep? Entah mungkin mahasiswanya bengal-bengal apa segala macem. Enggak sih ya, kalau misalnya mahasiswa gue tuh alhamdulillah tuh baik-baik. Lu kan junior semua. Lu ngajar junior semua. Nah iya itu, maksud gue mereka junior pun nggak tahu ya, gue tampang judes, jadi mereka nggak berani macem-macem sama gue. Akhirnya mereka baik-baik aja, nggak ada masalah. Tapi gue paling deg-degan itu kalau misalnya gue udah ngajarin kelas karyawan. Itu aduh, yang namanya
ke sok-sokan itu keluar semua. Guenya jadi sok pinter, merekanya jadi sok nggak mau ngalah gitu, sok batu segala macam. Tapi ya seru lah ya. Kalau kesannya di situ. Iya, ketemu orang baru ya kita adaptasi lah. Maksudnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Pernah nggak dapat mahasiswa yang petakilan? Gue kan pernah tuh, gue punya sedikit cerita. Ya, Dulu kan gue kan kalau lab itu, ya. gue tuh sering terlambat, ya kan, sering nggak boleh masuk. Akhirnya gue nyari alasan waktu itu. Tangan gue Ini seru guys. tangan gue peperin ke rantai motor. Gue bilang rantainya copot. Iya. Nah, akhirnya boleh masuk. Anjir. Guys, jangan dicontoh ya seperti ini, tapi bisa diambil sisi positifnya. Apa sih itu? Banyak akal. Itu sih sisi positifnya, banyak akal. Tapi menariknya gini, lu meriksa nggak sih bahwa pada saat mengerjakan soal ya atau tugas lah, itu semua tuh sama sebenarnya? Sama tuh maksudnya gimana? Sama, maksudnya mereka tuh copy paste semua dari satu sumber. Ya pada intinya kan gue asisten di situ kan, gue juga gue kan juga murid di tempat lain, dan gue tidak memungkiri hal tersebut lah. Tapi kalau misalnya masih yang nggak kopas banget gitu ya, masih bisa ditolerin lah. Tapi lu inget nggak ada temen lu waktu itu nyontek? Iya kan? Ini ngomongin siapa nih? Pernah inget nggak ada temen lu nyontek? Gimana? Nyontek sama temennya, terus namanya ditulis nama dia. Lu inget ya? Goblok sih. Tapi lu inget nggak? Gue lupa dulu siapa ya itu. Ada seseorang ya. Pokoknya kalau denger ini ya sorry lah. Jadi dia tuh nyontek, ya kan? Tapi nama si penconteknya ditulis jadi ada dua. Jadi nyontek dari atas sampai bawah ya, full contek. Gokil tuh orang. Tapi lu pernah nyontek? Ya pernah lah. Pernah nyontek. Enggak kan identiknya kan kalau aslep itu kan cerdas dan segala macam gitu. Oh, kalau misalnya pas ujian gitu. Gue tuh tipe gue nggak ahli nyontek sih, maksudnya gue gerasak kerusuk. Orang tuh kalau misalnya yang ngawasin gue juga pasti ketahuan gue tuh nyontek, soalnya gue gerasak kerusuk. Cuman ya pernah lah ngintip dikit temen depan samping gitu. Nah, kenapa kok lu nggak mau jadi dosen? Gimana nih? Gue takut dihisap di akhirat cuy. Ngajarinnya nggak benar. Kok ngajarin? Dosen itu mulia loh. Enggak, bukan gitu ya. Jadi lebih ke mungkin gue memberikan peluang lah buat teman-teman yang lain. Ya, memberikan peluang buat teman-teman yang lain, ngasih slot kuota buat teman-teman yang lain yang lebih pengen jadi dosen. Kalau gue sih emang pada dasarnya belum tertarik sih. Belum ya untuk saat ini. Nah, tujuan lu waktu itu ngambil aslep buat apa? Ya itu. Gue kira lu jadi dosen. Enggak lah. Gue aslep karena gue butuh duit, men. Anjir. Berapa sih gaji aslep tuh? Katanya gede ya, sampai bisa beli rumah. Anjir, jangan kan rumah, tanah 1 hektar. Enggak, gue pengen aja punya teman yang lebih banyak gitu dan belajar organisasi juga. Oh, lebih ke pengen ke organisasinya ya, itu? Lebih pengen punya pengalaman yang lebih lah. Berapa kali lu ngelamar jadi aslep waktu itu? Sampai diterima? Ya nggak berkali-kali. Oh, lu sekali langsung diterima ya? Iya. Luar biasa. Luar biasa. Tapi gue tahu deh, lupa. Kayaknya sih seingat gue sekali. Gue 3 kali nggak ditolak loh. Lu pergaulannya kurang meyakinkan mungkin. Ya mungkin sih, tapi mungkin ada hikmah lain lah di balik itu. Betul. Nah, lu kan juga sekarang sebelum kerja di lu waktu itu kerja di mana sih? Di produksi ya? Di PH ya? Ya, gue abis lulus kuliah sebenarnya agak bingung nih, keinginan sama background gue kan agak bertolak belakang ya. Tapi ya udah gue cuek aja, coba aja apa yang gue bisa lakuin, gue coba. Dan waktu itu ketertarikan gue itu di broadcasting gitu, advertising dan segala macam. Tapi kenapa lo ngambil akuntansi? Nah, masalahnya gue kuliah kan dibiayain, bos. Oh gitu, ya sama gue juga dibiayain. Ya makanya itu, gue ibaratnya ketika itu tuh gue tidak punya suara yang cukup untuk akhirnya melakukan yang gue inginkan gitu. Karena kan pikirannya
orang tua ya, ekonomi, akuntansi, udah lu lulus kuliah bisa nyari kerja. Bisa nyari kerja gitu. Intinya kan kalau orang tua kan gitu, dan sampai jadi pengangguran gitu. Berarti pilihan akuntansi disuruh orang tua? Iya, memang di awalnya tuh gue emang sempet gue menolak untuk jurusan akuntansi ya, ekonomi akuntansi gitu. Karena gue dulu tuh pengennya ngambil broadcasting. Nggak dikasih sama orang tua? Nggak dikasih sama orang tua. Terus pun gue nggak masuk yang negeri gitu ya, broadcastingnya nggak dapetin negeri. Ya udah akhirnya masuknya ke sebelahnya. Iya itu kalian tahu di mana ya, ada di daerah Depok ya. Masuknya ke sebelahnya ya. Masuknya ke sebelahnya, dan akhirnya waktu itu sepupu gue tuh orang di bolan situ semua, akuntansi itu. Yang jaket kuning itu? Bukan, sebelahnya Pak. Oh sebelahnya, oh jaket abu-abu. Jaket abu-abu. Telur asin. Telur asin. Tapi gue sekarang sama jaket abu-abu gue salut. Sekarang udah pada bisa turun jalan tuh, gua. Oh iya ya, kemarin sempet turun ke jalan ya? Sempet. Yang tuh. Yang itu ya, Meli Guslow itu kan? Ya itulah ya. Tapi cerita lu sama sih sama kayak gue, bahwa gue juga nggak diizinkan ke orang tua untuk, gue sebenarnya pengen masuk waktu itu desain grafis. Gue pikir lu mau masuk ke dokter lah, cuy. Mana bisa, gue kan IPS cuy. Oh iya. Gue mau masuk desain grafis, nggak boleh. Akhirnya gue dipaksa masuk akuntansi. Gue nggak bisa survive awal itu. Gue semester 1, semester 2 itu IPK gue cuma 2,42. Ih sama bos. Gue juga dulu waktu semester 1, semester 2, 2,8. Ya lu masih mending mendekati 3. Maksudnya depannya 2 tuh ibaratnya gue mencoreng nama baik keluarga gitu. Untung gue punya temen aja UM, bisa ngalah dikit-dikit. Tapi maksud gue, lu berjuangnya bagaimana? Kalau gue kan lewat jalur lain berjuangnya tuh untuk mencapai IPK bagus. Nah kalau lu sendiri? Akhirnya tuh ketika semester 1, semester 2, di semester 2 itu semester 1 gue IPK-nya 3,00, terus semester 2 2,8. Waduh, goblok banget dah. Karena gue kan pindahan ya, maksudnya gue bukan asli sini gitu, bukan asli Depok. Dan gue juga harus beradaptasi sama lingkungan di situ. Dan itu mungkin yang struggle-nya gue ya, gue nggak punya banyak teman segala macam gitu, nggak punya teman diskusi. Akhirnya ya belajar sendiri dan gitu-gitu aja nilainya gitu. Dulu IPA? Enggak, gue IPS. Oh IPS juga? Bukan lu IPA? Enggak lah, enggak ada tampang mana kita tuh. Lu berarti struggle-nya nyari teman yang bisa lu ajak diskusi, ajak belajar ya? Iya, gitu. waktu itu karena gue anak pindahan, gue gak punya temen. Gue gak punya banyak temen di daerah sini. Terus akhirnya kemudian entah apa ya yang membuat gue akhirnya gue nggak boleh kayak gini, karena gue dibiayain sama orang tua, gue kuliah sama orang tua, gue harus bertanggung jawab sama apa yang udah gue akhirnya ambil. Kan akhirnya gue maju untuk akuntansi, ekonomi akuntansi itu kan karena itu pada dasarnya kan juga ada pilihan gue di situ dan gue harus bertanggung jawab sama itu. Ya udah akhirnya gue berusaha buat setidaknya ketika kuliah gue menjadi seseorang yang bisa dibanggakan sama orang tua gue, karena ada duit orang tua gue kan. Nah itu juga yang akhirnya memicu gue untuk gue pengen jadi aslep gitu. Sama sih, gue juga akhirnya memilih untuk daripada gue tenggelam, gue mendingan berenang. Ya betul. Ya, cuman cara gue kan yang berbeda sama lu. Tujuan kita sama sebenarnya. Memang sama-sama ingin lulus. Dia kan IPK bagus. Cuman cara lu belajar, gue pakai cara yang lain lah. Ya. Gak masalah. Terus di PH lu berapa lama? Nggak sesuai dengan jurusan akuntansi lu di PH? Gue tuh benar-benar di PH tuh, kehidupan di PH tuh bertolak belakang sama kehidupan gue real life gue gitu. Ketika dimana teman-teman yang orang Depok kan masih gue bilang masih nggak Jakartaan ya, maksudnya masih ada rasa nggak teganya ketika gue di PH yang benar-benar orang Jakarta, orang luar segala macem. Lu salah, lu dimaki-maki hari itu juga gitu misalnya, dan apa ya, dan mereka ngomelnya tuh nggak segan-segan gitu. Itu di PH tuh seperti itu? Iya, di PH ya kehidupannya seperti itulah, dia harus tebel-tebel hati lah. Ini gitu. Keluh kesah kerja di dunia media nih. Men. Nah, kenapa akhirnya gue ke PH waktu itu tuh, gue memang tertarik sama dunia broadcasting, advertising dan segala macam ya. Akhirnya tuh gue lulus kuliah nih, gue nggak dapet kerja, temen-temen gue udah dapet kerja nih. Dan sedangkan gue kan belum juga ada yang
ada perusahaan yang mau terima gue. Itu Lina belum ngubungin lo berarti? Anjir, Lina email gue mulu. Tapi temen-temennya Lina nolak gue. Lo tau lah Lina siapa ya guys? Iya, kalau lu berkecimpung di dunia kerja pasti tahu tentang Lina. Ya. Nah, Lina tuh waktu itu nggak ada kabar baik, nggak nyampe dari Lina lah. Akhirnya gue cari akal tuh, waktu itu gue tuh sempet sampai gue bikin CV tapi bentuknya video. Oh gitu. Yoi, gue bikin CV bentuknya video, akhirnya dibawa ke salah satu bos di PH itu dan dia tertarik. Sehari kemudian gue dipanggil ngobrol sama beliau, cerita gitu. Nggak lama, seminggu kemudian kalau nggak salah gue langsung masuk. Berarti intinya gini ya, lu jangan menyerah ya ketika Lina belum manggil, lu cari akal bahwa sebenarnya jurusan apapun sebenarnya bisa kok cari kerja, ya kan? Betul. Ya kan, maupun itu jurusan apapun bisa, jangan berhenti untuk cari akal lah. Ya. Terus abis itu lu di situ berapa lama sih di PH? Nggak nyampe 1 tahun ya, nggak nyampe 1 tahun, gue udah dapet panggilan nih, tapi bukan dari Lina juga sih, gue aja sendiri gitu yang ngelamar ke websitenya langsung, bukan dari Lina. Akhirnya gue ngerasa itu hoki men, karena pindah kemana ini? Ini gue akhirnya pindah ke salah satu stasiun televisi di Indonesia lah ya. Oh, stasiun TV di Indonesia. Ya, stasiun TV di Indonesia. Akhirnya gue emang iseng-iseng doang, buka websitenya, terus coba nyari lowongan di situ. Bener-bener gue ngerasa itu tuh hoki men, karena gue tahu ya teman-teman yang sekarang tuh ya buat masuk ke industri itu, TV itu sampai yang beratus-ratus orang hadir buat ujian di misalnya di kayak Balai Sarbini atau mana gitu buat ujian, dan dari luar kota banyak, dan akhirnya harus pulang dengan tangan kosong gitu. Dan hokinya gue adalah gue itu nggak sampai gitu, gue tuh cuman ujian di kantornya, psikotes, abis itu 2 kali uji lah, abis itu langsung dipanggil ke kantor wawancara, nggak lama ya udah dapet kerja di situ. Enak nggak kerja di stasiun TV itu? Tergantung ya men. Kalau misalnya gue bilang ya enak sih sebenarnya, lu bisa menjadi diri lu apa adanya gitu lah. Tapi nggak enaknya adalah lu nggak punya waktu selain untuk bekerja gitu. Maksudnya kan kalau apalagi di TV ya, itu kan industri yang benar-benar padat gitu, acaranya banyak segala macem. Apalagi kalau lu di tim produksi yang mana acara lu adalah acara yang kejar tayang. Iya, kejar tayang. Iya, kejar tayang. Nah, itu ya lu syutingnya kejar-kejaran, editingnya kejar-kejaran, udah mau up tayangan tapi lu masih harus ada yang diedit segala macem, ya capeknya di situ sih. Makan? Ya, makan secukupnya aja kalau ada waktu. Itu ya, makan pun kalau ada waktu. Ya gimana ya? Waktu itu kebetulan gue itu dapat acara yang benar-benar setiap hari gitu, setiap hari tayang, dan sekali tayang tuh 1 kali dia on gitu di TV itu ada 3 scene. Jadi kita harus ngedit 3 video untuk dijadiin 1, dan syutingnya pun jadi kejar-kejaran gitu, mana nih yang mau dimasukin mana-mana gitu sih. Pantesan ya, sempat kan badan lu tuh menyusut ya? Sempet, alhamdulillah ya. Gue nggak tahu akhirnya kok ngembung lagi. Sekarang kan normal. Ngembung. Apa sekarang kerjaan lu udah enak sekarang? Anjay, enggak lah. Gue ngomong aja nanti gue tangkap polisi nggak sih? Enggak, paling dipolisikan. Enggak lah. Ya alhamdulillah aja lah. Lebih ada waktu untuk yang lain, tapi ya namanya manusia ya, ada aja yang kurang gitu. Tapi lu nggak mau ini curhatan keluh kesah, kayak ada kan beberapa fenomena tuh yang dia cerita kata kerja di TV aneh-aneh itu loh. Apa sih maksud lu? Lu nggak tahu ya yang beritanya itu? Apa sih? Yang dia curhat di IG bahwa dia kerja di TV tuh si artisnya minta ini minta itu. Oh, waktu itu gue kebetulan kan yang berhubungan sama artis itu di tim kreatif ya. Gue kebetulan nggak megang jadi tim kreatif, dan waktu itu acara gue bukanlah acara yang penuh dengan artis gitu. Lu lebih drama-drama gitu? Lebih ke drama-drama bapak-bapak polisi, ibu polisi gitu, ibu polwan gitu lah. Oh iya.
bukan terbenyek-benyek bukan? Bukan. Termenyek-menyek. Oh lu di bagian itu yang berhubungan dengan bapak polisi Ya, seperti itu. Iya. Berarti banyak kenalan dong. Enggak lah, waktu itu gue masih cupu, ikut senior aja gue. Jadi akhirnya belum nggak lama kan gue di situ. Lu tapi ikut syuting mereka. Iya, ikut syuting. Malam-malam tuh kan kayak ngejar begal apa segala macam, lu ikut. Waktu itu gue belum sampai ke itu sih, lebih ke yang dekat daerah-daerah masih sekitaran Jakarta. Lu tergabung dalam tim apa berarti? Tim maling ayam. Oh, tim maling ayam. Seru nggak sih kalau ikut-ikut gitu? Seru sih, karena banyak kejadian nggak terduga gitu. Tapi ketika kita itu kan syuting, kita tidak apa sih namanya, nggak ada skenarionya ya. Jadi ketika kita syuting dan nggak dapet momen, itu sih struggle-nya di situ sih yang bikin ini kayak harus syuting ulang atau cari lokasi lain. Oh atau gitu. Iya. Nyari-nyari tuh. Iya, nyari-nyari. Oh, Kontak-kontak siapa nih? Ya polisi mana gitu, mau ngadain apa sih, tilang-tilangan atau gimana gitu. Tilang-tilangan? Iya, misalnya kan ya lu tau lah cara yang itu. Oh iya, pakai dipertegas nih. Lu nggak usah gitu lah. Gitu. Tapi katanya lu pernah ini sampai tidur di kolong-kolong gitu. Ya gimana ya cuy? Karena kan jadi sebenarnya ya di stasiun TV itu sebenarnya disediain tempat untuk tidur. Cuman kan itu nggak terlalu besar dan itu kan gantian sama teman-teman yang lain kan. Gue sih daripada gue udah tidur pules terus dibangunin gitu ya buat gantian, yang penting gue tidur di tempat lain lah, yang penting gue bisa merem dan sengaja bisa sampai pagi tidur di situ gitu, sampai pules lah. Itu sampai segitunya di stasiun TV itu? Ya daripada gue pulang tengah malam cuy, yang penting gue tidur di kantor. Berapa bulan lu berarti nggak pulang? Lebih dari Bang Toyib? Anjir, enggak lah. Bang Toyib tuh udah guru besar itu. Gua nggak pulang tuh rekor nggak nyampe berminggu-minggu sih, masih 3 hari gitu. Nggak betah juga pakai baju yang sama tiap hari kan. Terus akhirnya pulang lah. Terus berapa lama di sana? Di sana nggak terlalu lama, karena mungkin gua kaget ya sama kehidupan di sana gitu ya, dan gua belum kuat secara fisik gitu ya. Jadi nggak nyampe 1 tahun juga sih fisik. Mungkin lu nggak baca poin pertama. Mungkin. Apa tuh? Mampu bekerja di bawah tekanan. Aduh, itu tuh yang bikin bingung tuh, kalau bekerja di bawah tekanan tuh maksudnya apa? Iya sih, sampai sekarang gua masih bingung sih. Itu apa sih? Mampu bekerja di bawah tekanan itu seperti apa? Apa kita ditekan-tekan? Apaan sih dulu? Ya kagak tahu gua. Itu selalu yang gue pertanyakan gitu kalau ngelamar tuh, apalagi kan lewat Lina gitu kan. Dia selalu bilang mampu bekerja di bawah tekanan. Apa coba maksudnya? Iya, betul. Tapi lo ada teman HRD mungkin yang bisa ditanyakan. Gimana orang-orang HRD nih, mungkin ada yang ngedenger di bawah tekanan tuh maksudnya apa? Sekarang lo di mana berarti? Sekarang gue masih di industri broadcasting sih, cuman lebih kayak di kantor gue, nggak produksi apa-apa gitu. Di pemerintahan berarti sekarang? Anjir, enggak lah. Gak usah disebut tuh. Kan kita nggak sebut, bilangnya di pemerintahan. Ya, gitulah. Saya tapi bukan siapa-siapa. Cuma masih jadi ikan cere saya. Nah, sekarang pertanyaannya, enakan mana kerja di swasta apa di pemerintahan? Enakan nih dalam segi apa nih? Ya sistem kerja atau apalah yang lu mau sampaikan gitu. Kan banyak yang bandingkan bahwa kerja di sekarang di pemerintah enak loh sebagai primadona, sebutannya itu adalah putra-putri terbaik bangsa. Anjay, terbaik sih emang, terbaik banget. ya pada intinya ya, kalau gue dari perjalanan gue tuh ya, kalau kerja tuh ada 3 kriteria gitu. Lingkungannya enak, gajinya mantep, maksudnya mantep tuh cukup lah. Bukan cukup ya, lumayan lah ada buat jajan-jajannya gitu. Lebih malah. Ya, atau satu lagi tadi apa sih, lingkungan, gaji sama pekerjaan gitu.
kapasitas pekerjaannya. Nah, lu ketika kerja itu nggak mungkin tiga-tiganya ada, men. Betul. Nggak mungkin tiga-tiganya dapat. Kadang misalnya temennya enak, bosnya nggak enak. Ya, kadang temennya enak, lingkungannya enak, bosnya enak, kerjanya juga nggak terlalu padat, tapi gajinya kecil. Ya pilihan sih. Iya, makanya itu. Lu mau milih yang mana ya? Sedangkan kita kan butuh ketiga-tiganya, men. Gitu. Kalau begitu usaha lah. Asik. Iya sih. Iya betul. Gitu. Tapi so far sih sejauh ini gue lingkungan kerja gue enak. Terus apa sih namanya? Ya lumayan lah, gajinya bisa buat jajan-jajan. Tapi masalahnya pekerjaannya juga ya penuh dengan Tantangan. lah. Jadi, Seperti pada umumnya. Tapi lu nggak bisa ngebandingin ya, men, antara lu di pemerintahan atau swasta. Menurut gue itu suatu hal yang nggak bisa dibandingin. Ibaratnya lu beda agama lah itu tuh, lu nggak bisa nyamain, emang beda dalam segi apapun gitu. Kalau pemerintahan itu kan lu tidak dituntut untuk apa sih namanya, nggak terlalu untuk, pasti ada tuntutan terkait target segala macam gitu, tapi kan itu tidak menjadi yang nggak satu-satunya lah. Sedangkan kalau misalnya di swasta, apalagi lu di industri apa namanya, kreatif, produksi atau kreatif itu, lu kan dituntut untuk memenuhi target gitu. tapi bukannya sekarang berarti lu tercapai cita-cita lu kerja di dunia broadcasting? Gue masih hidup cuy. Kalau misalnya cita-cita, gue masih banyak cita-citanya. Jadi menurut gue tidak semudah itu. Apa cita-cita lu? Gue tuh banyak cita-cita gue tuh. Lu kan tertarik juga sama podcast. Anjir. Ya tertarik karena gue suka ngobrol basicnya. Nah, kenapa lu nggak buat? Belum pernah nyoba gitu ya, baru pertama kali ini, nggak tahu ya kedepannya seperti apa. Asik kan? Asik sih. Oh iya, katanya lu sempat dulu ngegojek, itu bener nggak tuh? Apa kabar Bert? Ini kalau gue keluarga gue denger gimana nih? Iya. Itu perjuangan sih, perjuangan lu yang rasakan kan? Iya, gue sempet dulu tuh, gue ngekocek tuh ya, dari gue keluar dari stasiun TV itu, gue tuh sebenarnya udah punya cadangan buat kerja gitu, masih dalam proses ujian gitu. Nah, dalam proses itu gue akhirnya gue nggak mau nih, gue minta duit ke orang tua, aduh thanksin banget kan, apalagi gue anak pertama kan, malu gitu. Ibaratnya kalau misalnya bokap nyokap gue masih bisa ngasih duit, ya udahlah buat adik-adik gue yang masih pada sekolah. Dan itu akhirnya membuat gue udahlah apa aja gitu yang dikerjain asal halal dan gue nggak memikirkan orang lain gitu. Akhirnya ya udah, waktu itu lagi booming banget itu Gojek sekitar tahun 2015. Lu kenapa nggak ngelamar ke kantornya malah jadi drivernya? Hal yang paling mudah saat itu adalah jadi driver. Oke. Ya sih, tuh dulu tuh jadi driver ojek tuh menurut gue lumayan mudah gitu. Waktu itu gue kelamar kayak cuman waktu itu banyak banget tuh di Senayan tuh ya, yang calon-calon tukang ojek itu. Gue mikir, waduh, antriannya panjang banget dan apa gue bisa ya masuk gitu. Ternyata cuma ngantri, ngasih data diri, udah lu dapet akun gitu doang. Dapat akun. Tapi di sana nggak ada itu, siapa yang mau kaya, siapa yang mau ini, enggak? Ya enggak, lu untung dari mana, begitu-gituan doang. Enggak, ya, tapi gua kira lu pernah ngikut suatu acara yang siapa yang mau kaya, siapa yang mau kapal pesiar. Aduh, enggak ya, saya tidak terjebak dalam dunia-dunia kayak gituan, alhamdulillah, bersyukur. Nah, pertanyaan gua adalah, lu ngambil inisiatif dari mana waktu itu mau jadi Gojek, driver Gojek? Ya itu, karena gue tuh orangnya gengsian ya, kalau misalnya di keluarga tuh gue tipe yang gengsian dan mungkin gue karena gue anak pertama gitu ya, gue tidak mau dilihat lebih rendah daripada adik-adik gue gitu. Jadi gue harus tetap berpenghasilan tetap sih, nggak usah lah ya, yang penting tetap berpenghasilan aja gitu. Nah, kemarin waktu itu tuh cara termudah untuk dapat duit adalah driver ojek online. Dan untungnya gue masuk, dan itu juga nggak lama sih, cuma berapa bulan kemudian akhirnya gue masuk ke kantor yang sekarang. Nah, pertanyaan gue adalah, berarti orang tua lu nggak tahu ya? Nyokap gue tahu sih, tapi bokap gue nggak tahu. Wow, tapi bisa dibakar dulu sama bokap gue. Tapi itu perjuangan lu loh.
Iya itu perjuangan. Tapi mungkin kalau sekarang orang tua lu denger pasti dia tahu lah. Kalau kesal, lu kan gak pernah cerita kan, baru di sini doang lu cerita kan? Iya, gua ya paling cerita sama teman-teman gua, teman dekat gua lah. Nggak semua orang gua ceritain, dan nyokap gua ceritain sih sebenarnya, karena kan gua orang yang paling tulus ngasih kita saran kan memang orang tua ya, dan gua tidak berani melakukan itu ke bokap gua. Akhirnya ya nyokap gua kasih tahu. Nyokap gue sih support aja selama gue nggak mencuri atau gimana gitu. Jadi ya fan aja, cuman nyokap gue agak khawatirnya kalau misalnya terlalu ngoyo gitu, gue cari duitnya jadi di luar seharian gitu. Pertanyaan gue, malu nggak? Mak gue? Enggak, pertanyaan gue. Malu nggak? Kalau gue tuh ya, kalau gue sih nggak malu sih gue. Selama itu halal ya? Selama itu halal, gue nggak malu sih. Buat teman-teman yang lain juga ya, kalau menurut gue ya, apapun yang lu kerjain selama lu tuh nggak mencuri, nggak melakukan sesuatu hal yang curang, itu pure usaha lu, dan alasan lu melakukan itu adalah sesuatu hal yang benar gitu, ya lakuin aja gitu. Iya, proses kan? Proses itu tuh bagian dari proses, itu yang akan menjadikan siapa diri lu next ke depan. Betul, gue setuju. Semakin banyak kita gagal, semakin banyak pengalaman yang kita dapat untuk kedepannya. Ya betul, tapi lu mau gagal terus nih? Gue punya prinsip bahwa habiskan masa gagalmu. Oh itu kayak gue tahu nih kata-kata dari siapa nih? Gue tahu dari Mbak itu bukan sih? Mbak yang mana? Gue pernah dengar dari Mbak itu. Banyak cuy, gue dari yang sangat inspiratif itu loh. Oh ada, cuman gue dapat kata-kata ini dari guru SMA gue dulu. Dia bilang itu matematika, dia bilang gini, probabilitasnya adalah semakin lu menghabiskan juta gagal, semakin lu nanti akan menemukan keberhasilan. Begitu, itu pengalaman ya kan yang berbicara. Nah masalahnya adalah bahwa banyak orang yang tidak mau mengambil resiko itu. Iya ya kan, betul. Kayak lu kan berani keluar dari zona nyaman, terus Gojek, abis itu sekarang kan dapat hasilnya. Oh, iya. Ya. Dan sekarang kenapa lu masih mengeluh? Ya itu mungkin ya. Manusia. Yang dari kriteria yang tadi gue sebutin tuh yang gue belum dapet 3-3 aja. Tapi kan lu harusnya bersyukur cuy. Yeah. Di saat teman-teman kita yang misalnya kena corona, ya kan, betul, gajinya dipotong, kan kita enggak. Iya betul. Ya itulah poin paling berat ketika situasi sedang kayak gini tuh, apalagi lu lagi merasa insecure ya. Hal yang paling berat untuk dilakukan ya bersyukur sih, tapi ya itu dia. Ya udahlah. Jangan sedih dong. Jalanin aja lah men. Ya udahlah ya gimana nanti, tapi gue akan terus berusaha untuk mencapai keinginan gue lain-lain. Gue nggak mau stuck di sini gitu. Itu sih. Apa keinginan lu selanjutnya ke depannya? Gue tuh pengen punya usaha angkringan. Gue pengen punya usaha angkringan gitu ya. Terus gue juga pengen punya event organizer, terus wedding organizer, jadi itu sih. Dalam apa tuh IO-nya? Apa aja sih, mungkin gue karena ini pernah gue di PH ya, gue jadi ngerasa syuting itu tuh menyenangkan dan gue pengen melakukan lagi gitu. Iklan? Mungkin acara-acara show gitu kali ya IO di situ. Nggak buat YouTube? Gue orangnya nggak pedean bro. Oh, lu mau di belakang layar? Iya, gue mau di belakang layar. Lu mau buat show gitu? Gue pengen ya bisa terlibat dalam suatu show yang itu membuat gue ini nih hidup gue nih. Buat acara inspiratif aja. Gue sebagai hostnya, lu sebagai produsernya. Budgetnya dari gue semua dong, aduh. Gue jadi hostnya ya kan, lu yang menyelenggarakan. Ya, mudah-mudahan bisa terpenuhi lah. Oke, untuk terakhir nih, hikmah yang lu dapatkan nih selama lu menjalani hidup. Hikmah yang gue dapetin adalah lu jangan pernah berhenti buat bermimpi gitu. Semakin lu bertumbuh, mimpi lu tuh akan mimpi lu tuh nggak akan stuck gitu, nggak akan itu aja. Mimpi lu tuh akan, lu jadi pengen punya mimpi ini, mimpi itu, dan mimpi-mimpi itulah yang membuat lu harus tersadar dan mewujudkannya gitu. Jadi kalau sekarang lu ada di posisi yang settle dalam segi stabil, dalam segi keuangan segala macam, cobalah keluar cari zona lain yang itu bisa membuat lu lebih bertumbuh gitu. Lebih berkembang. Gitu guys. Oke.
Untuk ini 4EB11 lu mau apa terakhir? Mau ngadain reunian kah atau apa? Gue nggak berani janjiin reunian sih. Bapak Pandu mungkin. Bapak Pandu ini Terakhir bulan puasa. apaan gagal tuh? Jadi terakhir bulan puasa. Jadi. Iya jadi. Oh iya. Iya jadi. Gue nggak tahu cuy. Di mana di daerah Depok gitu gue lupa. Gue nggak tahu asli. Gue nggak tahu itu kalau misalnya jadi. Jadi. Gue pikir itu gagal terus nggak tahu ngerti lagi deh. Oke, terima kasih untuk Nabila Nur Prastio alias Iyar. Semoga apa yang diberikan olehnya bermanfaat, yang baik bisa diambil, yang jelek ya udah terserah kalian. Terima kasih. Yoi. Bagian dari Passionate Network. Part of Passionate Network.